Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Valakino dari kelas 3 TIE, Program Studi Teknik Informatika, jurusan Teknologi Informasi, Kampus Politeknik Kalteks Riau. Nah, jadi pada pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang praktikum 9, yang mana topiknya itu ada text input layout, material button, eh, antar-antar fragmen yang ada di dalam view pager, lalu juga chip group gitu. Nah, jadi sebelum masuk ke pembahasan mungkin kita run dulu ya untuk demokan aplikasinya. Nah, jadi yang teman-teman lihat ini adalah splash screen gitu. Splash screen yang menggunakan view pager. Bentar. Nah, ini. Jadi ini adalah splash screen yang mana ini kita bisa skip nih. Kita bisa skip, lalu juga kita bisa nge-swipe gini ke halaman selanjutnya. Nah, tuh. Kita juga bisa skip nih. Kalau kita udah berada di halaman selanjutnya, nah itu dia otomatis delay. Otomatis ada delay 3 detik dan masuk ke halaman login. Coba kita run ulang ya untuk coba nge-skip. Udah tampil belum nih? Nah, udah. Nah, nih. Masuk. Nah, masuk ya. Kita tunggu aja ya. Karena aplikasinya lumayan berat. Android Studio. Nah, coba kita skip ya di sini. Tuh. Jadi nge-skip. Kita nggak ikutin splash screen intronya. Coba kita login. Nah, ini juga. Nah, pas diklik tulisan passwordnya naik ke atas ya. Itu juga namanya text input layout yang dimodernisasi tadi UI-nya. Gitu ya. Ini juga tombolnya gunakan material button. Ada masing-masing ada ininya ya, iconnya. Nah, untuk penerapan background drawable ada di sini nih. Saya menggunakan background drawable. Yang mana juga otomatis membuat kotak antara notifikasi ini terrounded gitu, tidak terlalu kotak gitu di ujungnya. Sudutnya itu tidak terlalu lancip ataupun tajam. Ini juga menggunakan chip group, yang mana tujuannya itu untuk filtering ya, memfilter. Nah, kurang lebih begini apa lagi ya bahasannya. Chip group, background drawable, udah. Text layout, material button, udah. Oke, langsung aja ya kita masuk ke pembahasan utama. Nah, jadi pada poin pertama yaitu implementasi dan modul latihan gitu. Nah, jadi pada praktikum ini tentunya kita mengimplementasikan yang tadi ya, ada splash screen, ada welcome screen juga, lalu view pager, fragment-fragmentnya kan. Yang mana tuh di fragment view pager itu kita bisa nge-swipe tadi juga ada kan ditunjukin. Lalu juga ada tombol skipnya untuk nge-skip langsung. Dan di view pagernya juga ada dots indicator untuk menunjukkan posisi halamannya, posisi fragmennya. Lalu form login tadi juga ya, kita perbarui menggunakan text input layout yang lebih modern, seperti tulisan passwordnya bisa naik ke atas tadi ya. Lalu juga ada background drawable tadi. Jadi eh, selama praktikum saya tuh ketemu error yang ada di errornya itu ada di ini, emulatornya crash yang ternyata null pointer exceptionnya tuh gagal gitu.
yang mana ada di intro satu, mana? Intro satu fragment. Nah, yang mana di sini saya menambahkan tanda tanya pada bagian skip buttonnya. Nih di bawah nih. Jadi ternyata ini tuh error karena si kode mencoba untuk menyetel klik listener ini pada tombol skip, yang mana itu tuh belum tentu ada mengembalikan nolnya gitu. Jadi perbaikannya dilakukan dengan menambahkan tanda tanya. Itu tuh namanya save call operator gitu ya. Yang mana ini membantu kita untuk mastiin kodenya tuh hanya jalan kalau tombol skipnya tuh benar-benar ditemukan di layout gitu. Sini ya. Lalu yang kedua ada garis merah di activity di manifest nih. Nah, di sini tadi eh ini sebenarnya human error sih karena saya tadi mencoba eksplorasi lah eh untuk friends activity di minggu lalu itu saya ubah, saya rename. Lalu welcome screen-nya saya pindahkan ke package splash screen. Welcome activity-nya sini nih. Nah, ini tadi saya coba pindahin ke sini gitu kan. Ini juga notification-nya juga hasil dari rename dari friends apa namanya? Friends activity gitu. Tapi udah saya fix ya di Android Manifest ini. Lalu tantangan dan kesulitan itu tuh ada pada penyesuaian kode ya, karena di modul dan di sini ternyata beda versi gitu. Yang di modul tuh yang di Android Studio ini di laptop itu menggunakan yang namanya Material Design 3 gitu. Seperti di sini tadi tuh di login mana dah. Nah, kalau di modul tuh di modul tuh ada kayak style, ada kayak style best best time material gitu gitu day night dan segala macam itu tuh ada di sini model Gradle mana deh temps XML. Nah di sini kelihatan ternyata ini material 3 gitu. Lalu lanjut ke bab 2 ataupun masuk ke poin pemahaman inti inti konsep gitu ya, konsep inti. Jadi konsep inti yang saya pahami adalah saya belajar cara membangun UI lah dengan lebih profesional. Tadi menggunakan material design 3 tentunya ya, yang beda dari modul. Lalu juga saya belajar komponen baru kayak yang tadi ya, ada namanya text input layout, ada namanya view pager, segala macam. Eh, lalu juga ada penerapan ini ya, pembuatan aplikasi yang lebih menarik gitu, fungsional, tetap, dan juga modern gitu ya, kurang lebih. Lalu masuk ke poin selanjutnya, hubungan dengan materi sebelumnya ya. Jadi hubungannya itu ada pada pertama tuh kita gunakan activity life cycle ya, seperti on create, on resume. Nah, sekarang kita gunakan life cycle on create view, on view created gitu. Itu udah di pertemuan lalu sih udah diterapkan. Lalu sebelumnya juga fokusnya itu ada pada ini hanya fungsi gitu ya. Sekarang tuh lebih ke UI yang lebih dinamis gitu, yang lebih modern, yang lebih baik gitu. Nah, mungkin itu aja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.